Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wal ali wa sahbihi. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, untuk pertama kalinya saya live di sini di YouTube dan banyak sekali daripada sahabat, ikhwan dan akhwat yang bertanya kepada saya dan meminta pendapat tentang lagu yang berjudul Aisyah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, setiap lingkungan masih berbeda. Ada sebagian orang yang merasa terganggu dengan hal yang bagi sebagian orang lain adalah hal yang sepele. Maka dari itu, ajaran tazkiyah ketika mereka melihat ada orang yang memiliki tasawuf yang tinggi namun tidak pernah mengkritik orang lain, maka perlu dipertanyakan hatinya. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang bermuka dua. Jadi kalau orang yang terus-menerus dia iya, semua oke saja, kemungkinan besar dia adalah orang yang bermuka dua. Karena ajaran kita juga menunjukkan perdamaian di dalam perbedaan. Setiap orang memiliki kepala masing-masing, wa kullun minna yuqbalu wa yurad. Dan setiap di antara kita bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak, siapapun itu. Kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang satu-satunya ketika berkata, maka kita wajib untuk mendengarkan ucapan tersebut dan mengamalkan. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan. Rasulullah bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa'u'aha kama sami'aha farubba muballighin aw a'lamu min sami'." Jadi jawaban saya sekedar ngobrol saja, bacot saja begitu, apa yang ada di dalam otak saja. Ketika ditanya, banyak sekali di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, di beberapa wasail yang saya punya, sahabat-sahabat bertanya, terlebih yang membawakan lagunya banyak adalah orang-orang yang saya cintai, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang dekat dengan saya. Saya ulangi poin yang pertama adalah setiap orang itu berbeda-beda rasa, dzauq, dan perasaannya. Satu keluarga mungkin mereka akan aneh ketika mendengar adik sama kakak memanggil nama gitu, tanpa ada abang atau kakak atau apalah. Kalau kita di sebagian keluarga itu kan kalau misalnya dia punya kakak dipanggil kak atau bang, ya nggak mungkin manggil nama langsung. Tapi sebagian orang malah terbalik. Keluarganya terbiasa memanggil nama dengan nama. Gitu. Hanya saja mungkin nama orang tuanya berbeda. Ada mungkin orang yang manggil nama orang tuanya dengan nama. Dan itu adalah adat istiadat masing-masing. Dan itu dzauq perasaan masing-masing. Masing-masing di antara orang itu berhak untuk memanggil nama tanpa laqab. Tapi memang sebagian risih. Ya, jadi bukan satu masalah begitu. Kalau ada sebagian orang yang komen tentang kok ini manggil namanya tanpa pakai sayyidah atau sayyidatuna atau siti. Mereka risih karena kehidupan mereka memang sudah ditarbiyah dengan baik untuk memanggil orang yang mulia dengan nama yang mulia. Bukan berarti orang yang memanggil langsung secara nama itu bukan orang yang mulia, tidak. Karena sebagian juga memandang bahwa kita seseorang memiliki nama dan kita panggil sesuai dengan namanya, maka itu sah-sah saja. Ya, bahkan di dalam kitab-kitab segala macam ya, dalam hadis dan lain sebagainya mereka
langsung menyebut nama. Kenapa? Satu juga karena kalau semuanya digunakan dengan lakopnya atau dengan panggilan mulianya, maka kitab tersebut akan penuh dengan itu saja. Nah, jadi mungkin sah-sah saja kalau hanya untuk memanggil dengan nama, tapi bagi sebagian orang yang memang memiliki tarbiyah yang lebih terdidik, mereka akan mungkin merasa risih ya dengan panggilan-panggilan orang mulia tanpa dengan julukan atau gelar. Oke, clear. Masalah pertama tidak ada masalah. Berarti masalah nama itu tergantung didikan kita masing-masing, tergantung kita hidup di tarbiyah oleh siapa dan siapa yang bersama kita. Masalah kedua di dalam liriknya, Sayyidah Aisyah adalah insan yang mulia. Ketika saya ditanya bagaimana Habib dengan lagu ini, maka saya jawaban pribadi ya. Fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas. Ada baiknya supaya sebagian orang kenal siapa itu Sayyidah Aisyah. Supaya orang mengenal Sayyidah Aisyah. Tapi setelah kita lihat bahwa mudaratnya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Satu, karakter Sayyidah Aisyah yang lemah lembut, yang bijak, yang alimah, yang menutup diri, kecuali hal-hal yang memang disebutkan dalam riwayat tersebut untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa Nabi Muhammad SAW romantis, dijadikan bahan untuk bayangan bagi anak-anak yang alay, yang mereka ngerasa bahwa Siti Aisyah adalah orangnya begini dan begitu, dan mereka ingin cepat-cepat nikah lah. Bahkan saya dengar ada yang bikin TikTok antara suami, bukan suami istri gitu. Anak muda yang tidak ada hubungannya sama sekali membayangkan gitu istri Rasulullah SAW. Ya ikhwan, kalau kalian tahu didikan para sahabat, para ulama, para tabi'in, para tabi'in, keluarga Nabi, kita pernah mendengar ada seorang keturunan Nabi namanya Ali Zainul Abidin. Ketika itu beliau di dalam salah satu peperangan, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa. Umumnya keluarga Rasul dari semenjak awal begitu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja mendapatkan musibah. Artinya musibah tersebut bukan berarti kan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang hina dengan musibah tersebut. Tidak. Adanya musibah tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada Nabi. Allah sayang kepada keturunan Nabi. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah, orang-orang yang mulia akan diberikan musibah oleh Allah. Maka Sayyidina Ali Zainul Abidin ketika itu diikat beliau dengan keluarganya, perempuan semua tertutup, tidak ada yang terbuka sedikit pun. Alhasil ikhwani, apa yang terjadi? Salah seorang di antara pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi, mereka datang kepada Sayyidina Ali Zainul Abidin dan mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya saya memiliki sedikit harta untuk saya bantu keluarga Nabi, saya ikhlas, saya ridho. Harta ini saya ingin berikan kepada engkau untuk diberikan kepada keluarga Nabi yang sekarang sedang mendapatkan musibah. Apa kata Sayyidina Ali Zainul Abidin? Wahai ikhwani, wahai akhi, wahai saudaraku, kamu melihat bahwa sesungguhnya tidaklah saya melewati satu tempat kecuali orang akan berkumpul melihat kepada saya, melihat kepada kepala bapak saya. Tolong kalau engkau memang benar memiliki harta, kau berikan harta tersebut kepada saya, dan harta tersebut kami akan buat untuk menghias kepala ayahanda saya, kemudian diletakkan di tempat yang bagus, sehingga semua orang ketika melihat kepala ayah saya akan fokus kepada ayah saya saja, tidak melihat kepada istri-istri saya, keluarga-keluarga saya, perempuan-perempuan daripada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Di saat hal yang seperti itu mencekam kepada keluarga Nabi, mereka masih berpikir bagaimana caranya supaya keluarganya tidak dilihat oleh orang, tidak dilirik oleh orang, tidak dipandang oleh orang, tidak dibicarakan oleh orang lain. Itu adalah tarbiyah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ikhwani, kalau memang ada cerita atau riwayat, yang dilihat bukan itunya, tetapi bagaimana Rasulnya. Seperti sebagian orang menceritakan Sayyidina Umar ketika melihat ada orang yang ceramah salah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Bi'sal khatib ant, kamu ini enggak benar ceramahnya di depan umum. Bukan Rasulullah Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita untuk memberhentikan setiap orang ada yang ceramah salah, kemudian kita berhentikan. Tidak. Bagaimana caranya supaya engkau menjadi orang yang khotib yang memperhatikan ucapanmu,
ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini itu, terkadang kita salah mengartikan ikhwan. Jadi sebagian orang melihat bahwa ini adalah sesuai dengan hadis dan ini harus disampaikan. Yang kita perlu sampaikan adalah bagaimana caranya supaya kita contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam-nya. Jadi, ikhwani, keluarga Nabi sangat menjaga sekali keluarga mereka. Mereka takut sekali keluarga mereka dilihat oleh orang lain. Bahkan Sayyidatuna Aisyah sering Rasulullah SAW katakan, pernah suatu saat Sayyidatuna Aisyah melihat ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum yang ketika itu buta. Lalu Sayyidatuna Aisyah kata Rasulullah SAW, kamu jangan di sini, kata Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, dia nggak bisa ngelihat saya, dia kan makfuful basar, kafif, nggak bisa ngelihat. Apa kata Rasulullah SAW? Dia tidak bisa melihat kamu, tapi kamu bisa melihat dia. Tarbiyah dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi terkadang sebagian ikhwan melihat bahwa ini sesuatu yang biasa, tapi saya melihat apa? Mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Walaupun kalau orang lain yang membawakan lagunya, mungkin saya akan mengatakan biasa-biasa saja. Atau saya akan katakan, wah ini Habib karena teman-temannya yang membawakan, maka Habib nggak ada komentar sama sekali. Tidak. Kebaikan, kebenaran harus disampaikan. Ya. Jadi ini pendapat pribadi saya. Kalau ada yang berpendapat yang lain silahkan. Benar juga. Ya. Kalau mereka memiliki pendapat dan mereka katakan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, ya tidak mengapa. Nah, tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan seseorang memandang kepada Sayyidatuna Aisyah dengan karakter yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga orang yang saya muliakan ketika saya mendengar lagu itu menjadi seperti apa ya? Menjadi seperti sesuatu yang wanita biasa yang disebut di mana-mana begitu. Dengan musik dibawakan oleh siapa saja dan sepertinya kalimat haqqin yuradu bil batil, yuradu bihal batil. Sepertinya benar begitu kalimatnya. Ya, tapi yang diinginkan adalah ya, dari hal-hal tersebut adalah sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita seperti sebagian orang yang menjelek-jelekkan istri Nabi, menjelek-jelekkan keluarga Nabi, atau jangan-jangan ini ajaran-ajaran dari sebagian orang yang memang benci kepada istri Nabi, sehingga mereka membawa kepada kita seperti seperti bungkus yang baik, tapi di dalamnya penuh dengan racun. Jadi saya ulangi, ini pendapat pribadi, pendapat siapapun bisa diterima, bisa ditolak. Ya, jangan mengatakan bahwa orang ini salah, orang yang tidak, semua tidak ada yang salah, kecuali orang yang keluar dari jalan agama, keluar dari Al-Quran, keluar dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun salah, harus diberitahu dengan cara yang benar, bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan cara yang bagus. Ini pendapat pribadi saya. Yang pertama tadi saya katakan bahwa tarbiyah orang berbeda-beda. Yang kedua, keluarga Nabi Muhammad SAW mereka menjaga. Kalau kalian mau tahu di Hadramaut, keluarga Nabi itu sampai-sampai mereka ketika putri mereka menikah, mereka tidak mau letak nama putri mereka. Misalnya ada seorang yang bernama Hamid memiliki putri, mereka tidak letak nama putrinya misalnya Nur binti Hamid, mereka tidak letak nama Nur binti Hamid, tapi langsung bintu Hamid, menikah dengan Fulan bin Fulan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa nama daripada orang yang mulia itu adalah mahal, luar biasa. Kata penyair dikatakan, agharu 'alaiha min abiha wa ummiha. Kata sebagian syair dikatakan, aku cemburu kepada dia, bahkan kepada ibu dan ayahku, bahkan kepada pakaian yang pernah dipakai olehnya, bahkan kepada gelas yang pernah dia meminum dari gelas tersebut. Itu adalah hakikat mahabbah, hakikat cinta. Apalagi istri Rasulullah SAW. Betul, banyak riwayat perlu diceritakan, banyak diceritakan. Saya pun kalau di ceramah-ceramah saya banyak menceritakan riwayat tentang Sayyidah Aisyah begini. Memang pengambilannya daripada Bukhari, pengambilannya daripada Muslim, pengambilannya daripada sunan-sunan para ulama, memang betul adanya. Tapi dijadikan suatu hal yang tidaklah layak untuk menjadi makanan publik. Ya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan dua
tempat air minum dari Rasulullah SAW, 2 wadah dari Rasulullah SAW. Yang satu saya sudah bagikan kepada kalian, yang satu kalau saya bagikan lagi kepala saya akan pisah daripada badan saya. Artinya apa? Ada hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada orang umum, semua orang bisa mencernanya. Tapi ada sebagian lagi yang bahkan kalau misalnya kita sebarkan mudaratnya jauh lebih banyak. Orang-orang muslim saja sudah berbeda-beda, apalagi orang-orang yang tidak mengenal agama Islam. Ketika mendengar Siti Aisyah orangnya begini, orangnya begitu, mereka akan tahu dan berbicara sesuatu yang tidak baik mengenai istri baginda Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh agama, yang disucikan oleh satu surat dari dalam Al-Quran. Ikhwani, Sayyidina Abu Hurairah pernah waktu itu kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat semuanya mencari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Hurairah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu tempat. Beliau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di suatu tempat di satu kebun. Akhirnya Abu Hurairah masuk dari lubang kecil sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam terkejut. Siapa kamu? Abu Hurairah ternyata. Ya Rasulullah, katanya semua orang mencari kamu. Dikira engkau di mana ya Rasulullah? Mencari engkau ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berikan sorbannya atau sendalnya kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kamu keluar dari kebun ini, kamu lihat orang yang pertama kali kamu jumpai, katakan Rasulullah akan berikan kepada dia syurga. Abu Hurairah mengambil sendal tersebut atau sorban tersebut lalu berlari mencari orang yang pertama kali mencari Rasulullah, yang dia dapati adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu apa yang terjadi ikhwani akhwati? Sayyidina Umar bin Khattab berjumpa dengan Abu Hurairah dengan bahagia dan bangga. Abu Hurairah mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang pertama kali aku jumpai dia mendapatkan surga dari Allah, dan ini buktinya sendal Rasulullah. Apa kamu bilang? Kata Sayyidina Umar. Iya, kata Abu Hurairah. Iya wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah menjamin bahwa engkau akan mendapatkan surga. Kemari kamu. Dipanggil mendekat lalu didorong oleh Sayyidina Umar sampai dia terjatuh. Sayyidina Abu Hurairah bingung lalu kembali kepada Rasulullah mengadukan akan hal tersebut. Ya Rasulullah, ini Umar kok malah saya dipukul atau dijatuhkan, padahal kata kata Abu Hurairah, saya memberikan kabar gembira kepada dia bahkan bahwa dia akan mendapatkan surga. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, sesungguhnya kalau setiap orang dikit-dikit bertemu akan mendapatkan surga, semua orang akan ittikal, semua orang nggak bakalan pernah mau ibadah. Gitu. Ada ya, setiap orang kalau misalnya orangnya misalnya kalau yang mendapatkan kabar itu bukan Sayyidina Umar, maka dia akan tinggal di rumahnya, nggak mau ibadah lagi, nggak mau sholat lagi. Jadi Sayyidina Umar memiliki dalil ketika melakukan hal yang sedemikian rupa sehingga Rasulullah SAW mengiyakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah SAW, amaliyah Rasulullah, amaliyah dengan keluarga Rasul. Seperti Rasulullah SAW berlari-lari dengan Siti Aisyah. Bukan menjadikan hal untuk dijadikan uh, bahan bagi anak-anak muda yang pengen cepat nikah dan lain sebagainya. Ya, jangan nipu diri sendirilah. Kita tahu kita tuh sama lagu yang seperti itu seru-seruan doang gitu kan, asik-asikan doang. Ya. Apa yang mau dicontoh daripada itu? Yang harus kita contoh itu Nabi Muhammad SAW-nya, bagaimana Rasul SAW mampu berkomunikasi dengan orang yang di bawah usianya, kepada Sayyidatuna Khadijah, kepada Sayyidah Saudah, kepada Sayyidatuna Aisyah, kepada Sayyidah Maimunah, kepada Sayyidah Ummu Salamah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mampu berkomunikasi dengan baik sehingga semuanya menganggap diri mereka adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya saya balikkan lagi, kalau kalian suka itu hak kalian, saya pun tidak menghalang-halangi, hanya saja memberikan kejelasan kepada sebagian orang, karena sebagian orang mungkin mendengar dengan pandangan yang negatif, tapi sebagian orang lagi enggak kok, saya dengerinnya positif-positif saja. Sudah, berarti itu hak dia untuk mengiyakan apa yang dia yakini, yang dia pahami. Tapi untuk saya, karena ini adalah makanan publik, maka saya harap untuk uh, tidak semua orang ya yang yang memiliki iman tidak sekuat kamu mendengarkannya sehingga apa? Sehingga akan menjadi lelucon saja ketika dia share kepada teman-temannya yang tidak mengenal agama Islam. Mereka akan, oh begini dan begitu, agama Islam itu mengajarkan begini dan begitu, sehingga mereka tahu, sehingga ini membunuh karakter Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang amat dimuliakan, yang kita junjung tinggi, yang kita akan jadikan beliau adalah fida ruhna, beliau adalah tebusan bagi ruh kita, dan insya Allah Allah berikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf dan saya harap seperti yang saya ulangi, saya katakan di awal tadi, saya ulangi sekali lagi,
bahwa yang mengiyakan itu benar, yang tidak iyakan juga benar, yang mentidakkan juga itu benar. Jadi semuanya benar, hanya saja kita lihat hadis Rasulullah SAW. Jawaban saya satu saja, hadis Rasulullah, istafti qalbak. Kamu tanya sama hati kamu. Karena albir matma'annat ilaihin nafas. Kalau hati sudah tenang, yakin, itu namanya kebaikan. Tapi kalau misal eh, ada ribah, ada keraguan, berarti tinggalkan. Kata Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.